Di dalam kamar mandi, Haris memberi Andrea dokumen-dokumen yang telah disiapkannya seminggu sebelum kedatangannya. Dia membaca dokumen itu satu persatu. Di halaman yang terakhir, Andrea mendapati sebuah foto. Di dalam foto itu ada seorang gadis cantik sedang duduk di samping Haris. Mereka tampak serasi. Pandangan Haris kepada gadis itu berbeda. Gadis yang ada di foto itu adalah pacarku. Keluargaku menentang hubungan kami, jadi kami berhubungan diam-diam. Dia adalah seorang model dan selalu berkeliling dunia. Dia sekarang ada di Paris dan kontraknya di sana akan berakhir dalam 2 tahun. Setelah kita bercerai kelak, aku berencana akan menikahinya. Sebenarnya pernikahan ini adalah idenya, untuk memastikan keluargaku menerima statusnya. Aku harus menikah dengan seorang gadis biasa, jadi tugasmu adalah membuatku seolah-olah seperti suami yang tidak baik. Andrea shock dengan perkataan Haris. Jadi dia harus berakting menjadi istri yang baik atau menjadi istri yang buruk. Pernikahan ini sebenarnya adalah untuk kepentingan mereka berdua, supaya keluarga Haris bisa menerima hubungan mereka. Andrea sangat benci dengan pelakor, tapi sekarang dia harus berakting sebagai pelakor. Apa yang akan dipikirkan oleh keluarganya nanti jika mereka tahu? Andrea diam, tapi sangat jelas di wajahnya bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Jangan khawatir, ini adalah yang pertama juga buatku. Aku akan melakukan yang terbaik. Haris berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Saat Andrea mendengarnya, dia meraih handuk kecil yang ada di sampingnya dan melemparnya ke muka Haris. Jika laki-laki itu adalah orang biasa, sudah pasti Andrea akan memukulnya. Meskipun dia terlihat sabar, tapi dia juga bisa galak. Haris mengambil handuk yang mendarat di wajahnya dan menaruhnya kembali ke atas meja wastafel. Laki-laki itu mengerutkan dahinya dan berkata, "Terus bagaimana kita meyakinkan keluargaku kalau kita adalah suami istri?" Andrea berpikir sejenak dan kemudian terlintas sebuah ide di benaknya. "Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang kamu keluarlah dulu, aku akan mandi." Andrea berjalan ke bathtub dan menghidupkan keran air untuk mengisi tap air. "Tidak, itu tidak mungkin. Mereka melihat kita masuk ke sini bersama. Jika mereka melihatku keluar tanpa mandi juga, mereka pasti akan curiga." Dia berkata dengan suara datar. "Ya, itu benar juga." "Oh my God," Andrea bergumam pelan. Andrea kemudian menarik tirai di kamar mandi itu, sehingga area di kamar mandi itu sekarang terbagi menjadi 2. Yang satu dengan bathtub dan yang satunya lagi dengan shower. "Aku akan mandi di bathtub dan kamu di shower. Jangan ngintip aku ya," Andrea memperingatkan Haris. "Oke." Setelah mereka selesai mandi, mereka menuju ke walk-in closet yang ada di kamar itu dan memilih baju yang cocok untuk dipakai saat makan malam nanti. Di dalam ruangan itu, di sebelah kanan penuh dengan baju-baju perempuan dari berbagai merek ternama yang sesuai dengan ukuran Andrea. Juga terdapat lemari kaca yang penuh dengan emas dan berlian dengan berbagai bentuk dan desain. Sementara di sebelah kiri penuh dengan jas dan kemeja milik Haris.
Mungkin karena Haris bekerja di kantor, jadi dia tidak terlalu banyak kaos atau pakaian casual yang dipakainya. Tapi tetap saja ruangan itu sangat luas. Seandainya dimasuki 100 orang pun akan muat di dalamnya. Walk-in closet itu sudah seperti toko yang penuh dengan barang-barang mahal di dalamnya. Beberapa menit kemudian mereka turun ke ruang makan. Di sana ada ayah dan ibu mertuanya yang sudah duduk di sisi kanan meja makan. Dan di depannya adalah Tante Linda, Om Teddy, dan Ginny. Ginny tersenyum pada Andrea yang baru saja memasuki ruang makan bersama dengan Haris dan Wisnu di belakangnya. Bagi Ginny, Andrea sama saja seperti mereka. Dia tidak punya alasan untuk menentang pernikahan sepupunya. Apalagi Andrea memiliki aura positif yang membuat orang lain nyaman di dekatnya. Haris menarik kursi untuk mempersilahkan istrinya duduk, dan setelah itu ia duduk di sampingnya. Orang tuanya hanya melirik dan tidak berkata apapun. Beberapa saat kemudian kakek Hersa datang ditemani Pak Hirman, asistennya. Kemudian beliau duduk di ujung meja makan yang panjang itu. Setelah semua anggota keluarga berkumpul, beberapa orang pelayan menyiapkan makan malam untuk mereka. Mereka adalah orang-orang profesional. Pak Hirman dan Wisnu berdiri di samping pintu dapur untuk mengecek setiap makanan dan minuman dari dapur yang akan disajikan. Andrea, aku ingin memberitahumu beberapa hal karena kamu adalah anggota baru di keluarga ini. Kakek Hersa berbicara setelah menyelesaikan makannya. Semua mata tertuju pada kakek Hersa, termasuk Andrea yang sedikit nervous namanya disebut. Yang pertama, bila menyangkut tentang pekerjaan, memang benar suamimu, Haris, adalah pemegang kekuasaan karena dia adalah pemilik saham terbesar di Maheswara Group. Tapi bila tentang urusan keluarga, akulah yang mengatur semuanya. Semua hal harus sesuai persetujuanku dulu. Mengerti? Kakek Hersa bertanya dengan nada serius. Iya kakek, Andrea mengangguk dengan sopan. Bagus, aku sangat berharap aku bisa melihat cicitku segera. Kakek Hersa tersenyum pada Andrea. Andrea sedikit batuk saat ia mendengar kata cicit. Oh tidak. Dengan senyum manisnya Andrea berkata, Aku akan berusaha semaksimal mungkin, kek. Iya, kita akan berusaha. Haris juga tersenyum menatap wajah istrinya. Saat kakek Hersa melihat mereka berdua akting mesra, beliau hanya tersenyum dan menoleh ke asisten pribadinya, Pak Hirman, dengan tatapan mencurigakan.